Hai semuanya, ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa kita ubah secara diam-diam, tanpa harus mengumumkan atau menceritakan ke orang lain. Kadang, perubahan yang terlalu sering diumumkan justru membuat kita kehilangan tenaga untuk benar-benar menjalaninya. Kita sibuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita sedang berubah, padahal yang paling penting adalah bukti nyata dalam keseharian kita sendiri. Perubahan besar justru sering lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan tenang, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, dan tanpa perlu validasi dari siapapun. Banyak orang yang ketika ingin berubah, langsung tergesa-gesa mengumumkan ke dunia, "Mulai hari ini aku akan rajin olahraga," atau "Aku sudah berhenti merokok," atau "Aku sedang belajar bangun lebih pagi setiap hari." Sekilas itu terlihat baik, seolah memberikan motivasi tambahan, tapi seringkali justru berbalik arah. Semakin banyak diumumkan, semakin besar pula tekanan yang dirasakan, sehingga ketika gagal, rasa malu dan kecewa makin dalam. Akhirnya, niat baik yang sebenarnya sederhana jadi terasa berat karena kita mengikat diri dengan ekspektasi orang lain. Padahal perubahan tidak perlu selalu diketahui siapapun. Perubahan bisa menjadi sesuatu yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, yang terasa dalam diri, bukan sekadar diumumkan keluar. Mengubah sesuatu dalam hidup secara diam-diam juga punya kekuatan tersendiri. Misalnya kebiasaan kecil seperti memperbaiki cara duduk, memperbaiki pola makan, atau mengurangi waktu main media sosial. Semua itu kalau dilakukan diam-diam, lama-lama akan terlihat hasilnya tanpa perlu dijelaskan. Orang lain akan menyadari lewat perubahan energi kita, sikap kita, atau hasil yang nyata. Kadang perubahan yang tidak diceritakan justru lebih murni, karena kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan untuk kebaikan diri sendiri. Perubahan yang dilakukan diam-diam juga melatih mental kita untuk lebih tahan terhadap distraksi. Karena tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada juga tekanan dari luar. Kita hanya bergantung pada komitmen pribadi. Justru di situ letak latihannya. Apakah kita bisa konsisten ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah kita bisa bertahan saat tidak ada sorak-sorai atau motivasi eksternal? Itulah ujian sebenarnya. Sebab perubahan sejati lahir dari dalam, bukan dari komentar atau perhatian luar. Jika direnungkan lebih dalam, perubahan tanpa diketahui siapapun seringkali lebih awet. Misalnya, ketika seseorang diam-diam belajar hal baru setiap malam, tanpa harus memamerkan di media sosial. Hasilnya akan terasa bertahun-tahun kemudian ketika ia sudah menguasai bidang itu. Orang akan kaget dan bertanya-tanya, "Kapan kamu belajar semua ini?" Padahal jawabannya sederhana. Saat orang lain sibuk mencari perhatian, dia sibuk berinvestasi dalam diam. Itulah kekuatan perubahan yang tidak diceritakan. Hal lain yang menarik adalah perubahan diam-diam melatih kita untuk lebih rendah hati. Kita tidak merasa perlu mengabarkan semua proses kita. Kita tidak tergoda untuk menunjukkan bahwa kita sedang bekerja keras. Kita belajar bahwa hasil nyata lebih penting daripada sekadar ucapan. Kita jadi tidak sibuk dengan citra, melainkan fokus pada substansi. Banyak contoh nyata yang bisa kita lihat. Ada orang yang tidak pernah menceritakan bahwa dia sedang menabung, tapi tiba-tiba bisa membeli rumah. Ada orang yang tidak pernah mengumumkan bahwa dia sedang berusaha menurunkan berat badan, tapi tiba-tiba terlihat lebih sehat dan bugar. Ada orang yang tidak pernah bilang sedang belajar bahasa baru, tapi suatu hari bisa lancar berbicara. Semua itu lahir dari proses diam-diam, dari perubahan yang tidak diceritakan ke siapapun. Mengubah sesuatu tanpa memberitahu siapapun juga membuat kita terhindar dari komentar negatif. Karena kadang yang membuat kita gagal bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena terlalu banyak komentar yang meracuni pikiran. Ada orang yang sinis, ada yang meremehkan, ada yang memberi kritik tanpa diminta. Semua itu bisa melemahkan semangat. Tapi kalau kita berubah diam-diam, orang-orang itu tidak punya kesempatan untuk mencampuri. Mereka hanya akan melihat hasil akhirnya. Dan saat itu kita sudah lebih kuat untuk menghadapi segala komentar. Selain itu, perubahan yang tidak diumumkan memberi kita ruang untuk gagal tanpa rasa malu. Kita bisa mencoba hal baru, jatuh bangun, memperbaiki diri, tanpa ada orang lain yang tahu. Itu membuat kita lebih berani bereksperimen, karena tidak ada resiko dipermalukan. Kita bisa mengambil langkah-langkah kecil, melakukan trial and error, tanpa ada yang menertawakan. Lama-lama kita akan menemukan pola yang tepat untuk kita, dan ketika berhasil, orang lain baru menyadarinya. Perubahan dalam diam juga bisa memberi kejutan positif.
Misalnya kita diam-diam belajar skill baru seperti memasak, menulis, atau investasi. Suatu hari ketika orang lain melihat hasilnya, mereka akan terinspirasi. Kita tidak perlu banyak bicara karena hasilnya sudah cukup untuk menjadi bukti. Dan seringkali inspirasi yang lahir dari contoh nyata lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Kalau dipikir-pikir, ada hal-hal dalam hidup yang memang sebaiknya diubah tanpa perlu diumumkan. Misalnya kebiasaan bangun pagi, mengatur waktu tidur, membaca lebih banyak buku, menjurnal setiap hari, meditasi, olahraga ringan, atau belajar mengendalikan emosi. Semua itu tidak perlu publikasi. Yang penting adalah efeknya pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lebih sehat, lebih tenang, lebih fokus, orang lain akan melihat perbedaan energi kita, meskipun kita tidak pernah menceritakan prosesnya. Kadang orang salah kaprah, menganggap bahwa perubahan harus selalu dipamerkan agar terlihat nyata. Padahal justru perubahan yang tidak dipamerkan itu lebih murni, karena kita melakukannya bukan demi orang lain, melainkan demi diri sendiri. Kita tidak mencari validasi, kita hanya ingin menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu adalah motivasi yang paling kuat, karena tidak tergantung pada faktor luar. Bayangkan kalau kita mulai hari ini mengubah satu hal kecil dalam diam. Misalnya setiap malam kita mematikan ponsel lebih cepat lalu tidur lebih awal. Kita tidak perlu memberitahu siapapun. Tapi dalam beberapa minggu, kita akan merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih produktif. Orang akan bertanya-tanya, kenapa kita terlihat lebih bertenaga? Jawabannya sederhana, karena kita mengubah kebiasaan kecil dalam diam. Perubahan diam-diam juga mengajarkan kita seni menikmati proses. Ketika tidak ada yang tahu apa yang sedang kita lakukan, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak merasa harus terlihat sempurna. Kita bisa salah, kita bisa jatuh, dan itu tidak masalah. Tidak ada yang menilai selain diri sendiri. Justru di situ letak keindahannya, karena kita benar-benar bisa merasakan setiap langkah tanpa topeng, tanpa perlu memikirkan citra. Kita belajar untuk menghargai setiap kemajuan sekecil apapun, karena kita tahu betul perjuangan yang kita lalui. Hal yang sering terlupakan adalah perubahan yang benar-benar berdampak biasanya tidak terlihat secara instan. Tidak ada yang berubah drastis hanya dalam satu malam. Semua butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi. Misalnya, seseorang ingin lebih sehat. Kalau dia diam-diam mengurangi konsumsi gula setiap hari, dalam seminggu mungkin belum terasa apa-apa. Tapi dalam 6 bulan, tubuhnya akan berbeda. Energinya akan lebih stabil, kulitnya lebih segar, pikirannya lebih jernih. Perubahan itu pelan tapi pasti. Dan karena dilakukan tanpa harus diumumkan, prosesnya terasa lebih ringan karena tidak ada beban ekspektasi. Kita juga bisa melihat sisi psikologis dari perubahan diam-diam. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengumumkan tujuan besarnya kepada orang lain, otaknya justru merasa sudah setengah berhasil. Rasa puas itu datang terlalu cepat, padahal pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Akibatnya semangat bisa menurun sebelum benar-benar tercapai. Sebaliknya, ketika tujuan itu disimpan untuk diri sendiri, otak kita tetap lapar, tetap berjuang, dan tetap bersemangat. Perasaan itu yang mendorong kita untuk benar-benar bergerak. Ada juga kebiasaan diam-diam yang bisa membuat hidup kita lebih damai, seperti belajar untuk tidak langsung bereaksi ketika marah. Itu hal kecil, tapi dampaknya besar. Bayangkan juga kita diam-diam melatih diri untuk berhenti 5 detik sebelum membalas kata-kata kasar. Lama-lama kita jadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dewasa. Orang lain akan merasakan energi berbeda, meskipun kita tidak pernah bilang sedang belajar mengendalikan emosi. Hasilnya berbicara sendiri. Diam-diam juga memberi kita kesempatan untuk menjaga privasi. Di era sekarang, hampir semua orang terbiasa membagikan apapun di media sosial. Tapi ada kalanya yang terbaik justru menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. Misalnya perjalanan spiritual, rencana masa depan, atau bahkan mimpi-mimpi pribadi. Tidak semua orang harus tahu. Semakin sedikit yang kita bagikan, semakin besar energi yang bisa kita simpan untuk mewujudkannya. Karena seringkali, terlalu banyak berbicara justru menguras tenaga yang seharusnya dipakai untuk bertindak. Perubahan dalam diam juga mengajarkan kita untuk lebih mandiri. Karena kita tidak berharap dukungan atau tepuk tangan dari orang lain, kita belajar menemukan motivasi dari dalam. Kita belajar menguatkan diri tanpa harus mencari pengakuan. Itu membuat kita lebih tangguh. Karena saat orang lain tidak ada, kita tetap bisa melanjutkan langkah.
Kemandirian mental seperti ini sangat berharga karena hidup tidak selalu memberi kita dukungan eksternal. Ada satu hal yang menarik. Perubahan kecil yang diam-diam seringkali justru membuka jalan ke perubahan besar. Misalnya seseorang memutuskan untuk diam-diam menulis setiap malam, hanya 5 menit. Awalnya sepele, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Setelah setahun, dia punya ratusan halaman tulisan. Dari situ bisa lahir buku, bisa lahir ide-ide baru, atau bahkan peluang karir. Semua berawal dari kebiasaan kecil yang tidak pernah diumumkan. Kalau kita mau jujur, seringkali orang yang paling berhasil itu bukanlah orang yang paling banyak bicara, tapi yang paling konsisten bertindak. Mereka tidak sibuk menjelaskan rencananya, mereka sibuk mewujudkannya. Kita bisa belajar banyak dari pola itu. Kita tidak harus menjelaskan apapun ke orang lain, karena pada akhirnya hasil nyata jauh lebih kuat daripada kata-kata. Ada juga hal-hal dalam hidup yang memang lebih indah kalau dijaga dalam diam, seperti rasa syukur. Tidak perlu setiap kali kita merasa bahagia kita harus mengumumkan ke dunia. Cukup kita simpan, kita rasakan, dan kita syukuri. Rasa syukur dalam diam itu bisa lebih dalam karena tidak tercampur dengan keinginan untuk terlihat bahagia di mata orang lain. Kita benar-benar menikmatinya untuk diri sendiri. Perubahan diam-diam juga membantu kita menjaga energi dari orang-orang yang mungkin tidak mendukung. Tidak semua orang senang melihat kita berubah. Ada yang merasa terganggu, ada yang merasa iri, bahkan ada yang mencoba menjatuhkan. Kalau kita terlalu terbuka, kita bisa terkena energi negatif mereka. Tapi kalau kita bergerak diam-diam, kita bisa menjaga diri. Kita baru muncul ke permukaan ketika hasilnya sudah nyata, ketika fondasinya sudah kuat, dan saat itu orang lain tidak lagi mudah menggoyahkan. Yang sering dilupakan orang adalah tidak semua hal harus diumumkan agar sah. Banyak yang berpikir kalau tidak diceritakan, maka perubahan itu tidak nyata. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Perubahan sejati tidak butuh pengakuan. Ia nyata karena kita menjalaninya setiap hari, bukan karena orang lain mengetahuinya. Justru semakin sedikit orang tahu, semakin tenang kita menjalaninya. Kadang kita lupa bahwa perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa mengubah hidup. Justru yang kecil, sederhana, dan dilakukan diam-diam seringkali lebih memberi dampak. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk setiap hari menuliskan 3 hal yang ia syukuri di buku catatan pribadinya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang perlu diberitahu. Tapi dalam beberapa bulan, pikirannya jadi lebih positif, hatinya lebih ringan, dan cara pandangnya terhadap masalah pun berubah. Itu kekuatan dari hal-hal kecil yang dilakukan konsisten tanpa publikasi. Ada juga contoh lain. Ketika seseorang pelan-pelan belajar untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi di era media sosial. Tapi kalau setiap hari kita diam-diam melatih pikiran untuk berkata, "Aku cukup dengan diriku," lama-lama pola pikir kita akan berubah. Orang lain mungkin tidak langsung menyadari, tapi energi kita akan berbeda. Kita jadi lebih percaya diri, lebih damai, dan tidak mudah goyah oleh pencapaian orang lain. Semua terjadi dalam diam, tapi hasilnya nyata. Perubahan diam-diam juga bisa terasa pada cara kita memperlakukan orang lain. Misalnya, kita mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, atau lebih memilih untuk memahami daripada menghakimi. Itu hal yang mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya besar pada hubungan. Orang-orang di sekitar kita akan merasa lebih nyaman. Meskipun kita tidak pernah bilang, "Aku sedang belajar jadi lebih sabar." Mereka merasakannya dari sikap kita yang berubah. Kadang kita terlalu sibuk menjelaskan ke orang lain tentang siapa kita atau apa yang sedang kita perjuangkan. Padahal penjelasan itu tidak selalu perlu. Orang akan menilai kita dari apa yang mereka lihat dan rasakan, bukan dari apa yang kita ucapkan. Maka perubahan diam-diam justru jadi bahasa yang paling kuat, karena tanpa kata-kata pun orang bisa merasakan perbedaannya. Ada juga momen di mana perubahan diam-diam melatih kita untuk punya kontrol diri yang lebih baik. Contohnya, seseorang yang diam-diam berhenti membeli barang-barang yang tidak perlu. Dia tidak bilang ke siapapun kalau sedang belajar hidup lebih sederhana. Tapi dalam beberapa bulan, tabungannya bertambah, pikirannya lebih tenang karena tidak pusing dengan cicilan, dan hidupnya terasa lebih ringan. Semua itu berawal dari keputusan kecil yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Kalau kita pikirkan lebih jauh, perubahan diam-diam ini seperti menanam benih. Kita tidak bisa langsung menunjukkan pohonnya kepada orang lain. Kita hanya bisa merawat, menyiram, dan menjaga setiap hari. Orang lain mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan,
Tapi suatu hari, mereka akan melihat pohon itu tumbuh, berbuah, dan memberi manfaat. Pada saat itu, mereka baru sadar bahwa proses panjang sudah berlangsung sejak lama. Dan yang paling indah, kita sendiri tahu betul bahwa semua itu berawal dari kerja keras yang dilakukan tanpa perlu sorotan. Perubahan diam-diam juga menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri. Karena kita tidak mencari pengakuan luar, kita belajar mempercayai proses yang kita jalani. Kita tidak perlu validasi, tidak perlu pujian, cukup yakin bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada versi diri yang kita inginkan. Rasa percaya itu sangat penting karena membuat kita lebih mandiri secara emosional. Kita tidak lagi mudah goyah hanya karena orang lain tidak melihat atau tidak mengakui usaha kita. Ada kalanya perubahan diam-diam juga membuat kita lebih bijak dalam memilih kata. Kita tidak merasa perlu selalu menjelaskan diri, tidak merasa perlu selalu membela diri, dan tidak merasa harus selalu benar di mata orang lain. Kita sadar bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana orang melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Sikap seperti ini membuat hidup lebih ringan, karena kita tidak lagi terbebani oleh pandangan luar. Yang menarik, perubahan diam-diam justru lebih tulus. Kita melakukannya karena ingin, bukan karena ingin dipuji. Kita mengubah diri karena merasa perlu, bukan karena ingin dianggap keren. Ketulusan itu membuat proses terasa lebih jujur, lebih murni, dan lebih bermakna. Saat akhirnya kita berhasil, kebahagiaan yang dirasakan juga lebih dalam karena kita tahu itu hasil dari perjalanan pribadi, bukan hasil dari pencitraan. Kalau mau lebih sederhana lagi, perubahan diam-diam bisa dimulai dari hal-hal sehari-hari yang sering dianggap remeh. Misalnya, mulai merapikan kamar sendiri setiap pagi, meskipun tidak ada yang melihat. Atau memilih untuk membaca beberapa halaman buku setiap malam, meskipun tidak ada yang bertanya. Hal-hal kecil ini bisa jadi pondasi kuat yang membentuk karakter kita. Lama-lama, disiplin yang lahir dari kebiasaan kecil akan meluas ke bidang lain dalam hidup. Dan jangan lupakan satu hal penting, perubahan diam-diam memberi kita kebebasan. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari komentar orang, dan kebebasan dari ekspektasi yang tidak perlu. Kita bisa berjalan sesuai ritme sendiri, jatuh bangun tanpa rasa malu, dan belajar dengan lebih tenang. Kebebasan ini membuat kita bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting, bukan pada apa yang terlihat penting bagi orang lain. Salah satu keuntungan terbesar dari perubahan diam-diam adalah kita bisa menghindari jebakan ekspektasi yang terlalu tinggi. Ketika kita bercerita ke orang lain bahwa kita ingin melakukan sesuatu, seringkali orang itu ikut menaruh harapan pada kita. Harapan itu bisa menjadi beban. Kita merasa harus berhasil, kalau tidak, kita akan mengecewakan mereka. Padahal, dalam proses belajar, gagal adalah hal yang wajar. Justru dengan merahasiakan langkah kita, kegagalan bisa kita terima dengan lebih ringan karena tidak ada yang mengetahuinya. Kita bisa bangkit lagi tanpa rasa malu, lalu mencoba ulang dengan cara yang lebih baik. Selain itu, perubahan diam-diam menumbuhkan kesadaran bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan sekadar hasil akhir. Kita jadi lebih menghargai usaha, sekecil apapun itu. Misalnya ketika kita diam-diam belajar menabung. Di awal, jumlahnya mungkin kecil sekali, bahkan tidak terlihat. Tapi kita tetap menghargai diri sendiri, karena tahu setiap langkah adalah bagian dari perjalanan. Rasa bangga itu muncul bukan karena orang lain melihat, melainkan karena kita sendiri yang menadarinya. Perubahan yang dilakukan secara tenang dan tanpa pengumuman juga seringkali membuat kita lebih konsisten. Karena tidak ada dorongan untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, kita bisa berjalan dengan ritme yang lebih realistis. Kita tidak terburu-buru, tidak merasa dikejar, dan tidak mudah menyerah ketika lambat. Kita tahu bahwa proses ini milik kita, bukan lomba dengan siapapun. Konsistensi yang lahir dari ketenangan biasanya lebih kuat daripada semangat yang hanya muncul karena ingin dilihat orang. Ada banyak orang yang diam-diam mengubah hidupnya hanya dengan memperbaiki pola pikir. Mereka tidak perlu memberitahu siapapun, tapi cara mereka melihat dunia jadi berbeda. Dari yang dulunya mudah mengeluh, kini lebih sering bersyukur. Dari yang dulunya gampang marah, kini lebih sabar. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak tahu persis kapan perubahan itu terjadi, tapi mereka bisa merasakannya. Itu bukti bahwa perubahan mental pun bisa dilakukan tanpa pengumuman. Kadang mengubah sesuatu tanpa memberitahu siapapun justru memberi kita rasa kepuasan yang lebih dalam. Ada kebanggaan tersendiri ketika kita tahu bahwa kita berhasil melewati proses panjang sendirian. Itu seperti rahasia pribadi yang indah,
yang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Kebanggaan itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk kita simpan sebagai pengingat bahwa kita mampu, bahwa kita punya kekuatan untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Bayangkan ketika seseorang diam-diam melatih diri untuk berhenti menunda pekerjaan. Setiap kali ada tugas kecil, ia selesaikan langsung. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan, tapi lama-lama hidupnya jadi lebih teratur, lebih tenang, dan lebih produktif. Hasilnya terlihat jelas dalam pekerjaan, meskipun prosesnya tidak pernah diumumkan. Orang lain mungkin memuji karena kinerjanya meningkat, padahal rahasianya sederhana. Ia mengubah kebiasaan kecil tanpa memberitahu siapapun. Ada juga yang diam-diam memperbaiki hubungannya dengan diri sendiri. Misalnya seseorang yang mulai berbicara lebih lembut pada dirinya ketika gagal, bukannya menyalahkan. Ia belajar menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Itu perubahan besar, meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi hasilnya bisa dirasakan. Ia jadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tantangan baru. Mengubah sesuatu dalam diam bukan berarti kita menutup diri atau tidak boleh berbagi. Bukan itu maksudnya. Bedanya, kita tahu kapan harus bercerita dan kapan lebih baik menyimpan. Ada hal-hal yang lebih baik dijaga sebagai proses pribadi, setidaknya sampai kita benar-benar siap atau sampai hasilnya terlihat jelas. Dengan begitu, kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat luar, baik yang mendukung maupun yang menjatuhkan. Hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan pribadi yang unik. Setiap orang punya ritme masing-masing, punya tantangan masing-masing, dan punya cara masing-masing untuk berkembang. Karena itu, perubahan yang paling bermakna adalah yang selaras dengan diri kita, bukan yang sekadar mengikuti tren atau ingin terlihat bagus di mata orang lain. Ketika kita mengubah sesuatu tanpa memberitahu siapapun, kita sedang memastikan bahwa perubahan itu benar-benar berasal dari dalam hati, bukan dari tekanan luar. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah hal-hal paling berharga dalam hidup seringkali justru lahir dalam diam? Biji yang tumbuh jadi pohon melakukannya dalam tanah yang gelap. Anak kecil belajar berjalan tanpa mengumumkan setiap langkah kecilnya. Laut yang tenang menyimpan kekuatan besar di dalamnya. Semua itu mengajarkan kita bahwa keheningan bisa jadi tempat terbaik untuk bertumbuh. Begitu juga dengan diri kita. Perubahan terbesar sering lahir saat kita bekerja dalam diam, pelan tapi pasti. Ada kalanya kita berpikir bahwa orang lain harus tahu setiap langkah kita, supaya mereka bisa menghargai atau mendukung. Tapi kenyataannya, penghargaan terbesar tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Saat kita berhasil mengubah sesuatu tanpa pernah mengumumkan, ada rasa puas yang berbeda. Rasanya seperti menyimpan harta karun kecil yang hanya kita yang tahu letaknya. Tidak perlu dibagi, tidak perlu ditunjukkan, tapi kita tahu betapa berharganya itu bagi perjalanan hidup kita. Misalnya seseorang yang diam-diam memutuskan untuk mulai belajar menulis. Setiap malam ketika orang lain sudah tidur, ia membuka laptop atau buku catatan dan menulis beberapa paragraf. Tidak ada yang tahu, bahkan keluarganya pun tidak. Tapi setelah bertahun-tahun, ia punya ratusan halaman tulisan yang akhirnya bisa diterbitkan. Orang lain kaget, tapi ia tersenyum karena tahu perjalanan panjang itu hanya mungkin terjadi karena ia tidak terganggu oleh komentar siapapun. Ia bekerja dalam diam, dan hasilnya berbicara sendiri. Perubahan diam-diam juga melatih kesabaran kita. Karena tidak ada yang menyorot, kita tidak merasa dikejar untuk cepat menunjukkan hasil. Kita bisa sabar menikmati proses, memperbaiki diri sedikit demi sedikit tanpa tekanan. Kesabaran itu justru membuat perubahan lebih kokoh. Seperti batu yang halus karena digerus air bertahun-tahun, bukan karena dihantam dalam sekali pukul. Proses diam-diam itu yang membentuk kekuatan sejati. Banyak orang gagal dalam perubahan bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu banyak bicara. Mereka mengumumkan, mereka membahas, mereka berjanji pada orang lain, tapi lupa benar-benar melakukannya. Energi habis untuk berkata-kata, bukan untuk bertindak. Itulah kenapa diam bisa menjadi strategi. Dengan diam, kita simpan energi itu untuk aksi nyata, bukan untuk pencitraan. Mengubah sesuatu tanpa memberitahu siapapun
juga bisa menjaga kita dari rasa iri. Kadang ketika orang tahu kita sedang berusaha, mereka justru membandingkan dengan diri mereka sendiri. Mereka bisa merasa iri, lalu secara tidak sadar mengirim energi negatif. Tapi kalau kita simpan saja, kita bisa fokus penuh pada diri sendiri. Tidak ada drama, tidak ada perbandingan, hanya ada perjalanan pribadi yang tenang. Kita juga perlu ingat bahwa perubahan tidak harus terlihat dari luar dulu untuk bisa berdampak. Banyak perubahan yang justru mulai dari dalam, dari pikiran dan hati. Seperti ketika kita diam-diam melatih diri untuk lebih pemaaf. Orang mungkin tidak tahu, tapi dalam hati kita terasa lebih lega. Atau ketika kita diam-diam belajar mengurangi rasa takut sehingga lebih berani mengambil peluang. Perubahan batin seperti ini seringkali lebih berharga daripada perubahan fisik, meskipun tidak ada yang melihatnya. Mengubah sesuatu dalam diam membuat kita belajar mengenal diri lebih dalam. Kita jadi tahu batas kita, kekuatan kita, kelemahan kita, dan apa yang benar-benar kita butuhkan. Karena kita tidak sibuk mencari perhatian, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Proses ini membuat kita lebih autentik, lebih dekat dengan jati diri. Kita belajar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan versi yang diinginkan orang lain. Ada juga hal indah ketika orang lain akhirnya menyadari perubahan kita tanpa kita pernah menceritakannya. Misalnya mereka berkata, "Kamu sekarang lebih tenang ya?" Atau, "Kok akhir-akhir ini kamu kelihatan lebih bahagia?" Itu bukti bahwa perubahan kita nyata, meskipun kita tidak pernah menjelaskannya. Dan rasanya luar biasa ketika orang bisa merasakan energi baru kita tanpa kita harus berkata apa-apa. Mengubah hal-hal kecil dalam diam juga bisa jadi cara kita menghargai hidup. Kita tidak perlu membuat semua orang tahu bahwa kita sedang belajar makan lebih sehat. Cukup lakukan saja. Kita tidak perlu mengumumkan bahwa kita sedang mengurangi kebiasaan buruk. Cukup jalani saja. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling sungguh-sungguh menjalani. Perubahan diam-diam itu seperti membangun pondasi rumah. Orang lain tidak melihat karena pondasi ada di bawah tanah, tapi justru itu yang menentukan kokohnya bangunan. Sama seperti hidup kita, perubahan yang tidak terlihat orang itulah yang membuat kita kuat. Baru setelah waktunya tiba, hasilnya muncul ke permukaan dan orang lain baru menyadari betapa dalam pondasi yang sudah kita bangun. Kalau kita berani mempraktikkan perubahan diam-diam ini, kita akan menyadari betapa tenangnya hidup. Tidak ada drama, tidak ada tekanan, tidak ada perlombaan. Yang ada hanya kita dan perjalanan pribadi kita. Kita bisa jatuh dan bangun lagi tanpa rasa malu. Kita bisa gagal dan mencoba ulang tanpa sorotan. Dan ketika akhirnya berhasil, itu menjadi kemenangan sejati karena lahir dari perjuangan murni, bukan dari pencitraan. Ada hal menarik dari perubahan diam-diam. Seringkali kita baru sadar bahwa kita sudah jauh melangkah ketika menoleh ke belakang. Saat kita tidak sibuk mengukur progres untuk ditunjukkan ke orang lain, kita bisa lebih fokus pada langkah sehari-hari. Tiba-tiba saja, setelah beberapa bulan atau tahun, kita menyadari bahwa kita sudah berbeda. Itulah kekuatan perjalanan tanpa publikasi. Hasilnya terasa lebih mengejutkan, bahkan bagi diri kita sendiri. Misalnya, seseorang diam-diam melatih kebiasaan membaca setiap malam sebelum tidur. Awalnya hanya 5 halaman, kadang 3, kadang 1 bab. Ia tidak merasa harus memposting apa yang dibaca di media sosial. Tidak perlu menunjukkan daftar bukunya ke siapapun. Tapi setelah setahun, pengetahuannya bertambah banyak, wawasannya lebih luas, dan cara bicaranya lebih dalam. Orang lain akan heran kenapa ia bisa terlihat lebih pintar atau lebih nyambung dalam obrolan. Padahal rahasianya sederhana, ia mengubah satu hal kecil tanpa memberitahu siapapun. Perubahan seperti ini mengajarkan kita bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada pengakuan. Banyak orang yang mengejar pengakuan instan, tapi berhenti di tengah jalan. Sementara orang yang diam-diam berjalan, meski pelan, akhirnya sampai di tujuan. Konsistensi kecil yang dijaga tanpa sorotan justru lebih kuat, karena tidak terganggu oleh tepuk tangan atau ejekan. Mengubah sesuatu dalam diam juga melatih kita untuk lebih selektif dalam menggunakan energi. Setiap kali kita menceritakan rencana atau niat kepada orang lain, ada energi yang keluar. Kadang,
Energi itu habis hanya untuk menjelaskan, bukan untuk melakukan. Dengan menyimpannya untuk diri sendiri, kita bisa menyimpan tenaga lebih banyak untuk aksi nyata. Energi yang fokus inilah yang membuat perubahan lebih mungkin tercapai. Ada juga rasa damai ketika kita tahu bahwa kita tidak perlu menjelaskan apapun. Banyak orang yang merasa tertekan karena harus membuktikan diri di mata orang lain. Tapi ketika kita memilih untuk mengubah diri tanpa perlu memberitahu, kita bebas dari kewajiban itu. Kita tidak harus memberi alasan, tidak harus menjawab pertanyaan, tidak harus membela diri. Kita hanya perlu melangkah sesuai jalan kita sendiri. Perubahan diam-diam kadang membuat kita lebih kreatif. Karena tidak ada ekspektasi dari luar, kita lebih berani bereksperimen. Kita bisa mencoba banyak cara, gagal berkali-kali, lalu menemukan metode yang paling cocok. Semua itu bisa kita lakukan tanpa takut ditertawakan, karena tidak ada yang tahu. Justru dari proses coba-coba itu, sering lahir solusi unik yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ada kalanya perubahan diam-diam juga membuat hubungan kita dengan orang lain jadi lebih sehat. Misalnya, ketika kita diam-diam melatih diri untuk tidak lagi terlalu mengandalkan validasi orang lain. Kita belajar mengambil keputusan sendiri, tanpa selalu minta persetujuan. Hasilnya, kita jadi lebih percaya diri dan orang lain pun lebih menghormati kita. Mereka melihat perubahan sikap, meskipun kita tidak pernah bilang bahwa kita sedang berlatih mandiri. Mengubah sesuatu tanpa memberitahu siapapun juga bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Karena tidak semua orang bisa memahami perjalanan kita, ada yang bahkan meremehkan atau menertawakan. Dengan menyimpan perubahan itu, kita melindungi diri dari kata-kata yang bisa melemahkan. Kita hanya berbagi ketika sudah siap, ketika hasilnya sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Kadang kita merasa bahwa perubahan harus selalu besar dan dramatis agar berarti, padahal justru perubahan kecil yang diam-diam sering lebih berdampak, seperti kebiasaan minum air putih lebih banyak, berjalan kaki lebih sering, atau melatih senyum kepada orang lain. Hal-hal kecil ini tidak perlu diumumkan, tapi dalam jangka panjang mereka bisa mengubah kualitas hidup kita. Dan yang paling indah, perubahan diam-diam sering membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita belajar mendengar suara hati, bukan suara keramaian. Kita belajar memahami apa yang benar-benar penting, bukan apa yang terlihat penting di mata orang lain. Perjalanan itu membuat kita lebih autentik, lebih damai, dan lebih kuat.